Oke nak, sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Siap? Radika, pimpin baca doa Radika. Friends, are you ready? Yes. Before we study, let's play together. Bismillahirrahmanirrahim. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa nak? Salsa. Salsa ya? Sudah? Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Boleh berdiri dulu nak? Indonesia tanah airku. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya biar kalian semangat, kita ice breaking dulu ya. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Sudah semangat? Sudah. Kita akan mulai belajar hari ini karena kalian sudah semangat. Sebelumnya Bu Dian mau review dulu nih. Apa sih berpikir komputasional itu, ada yang tahu? Berpikir menggunakan apa Kinanti? Berpikir untuk memecahkan masalah. Berpikir untuk memecahkan masalah. Ada yang lain? Apa Nin? Mengubah masalah besar menjadi masalah kecil. Siapa dulu nih? Kata Taleta mengubah masalah besar menjadi masalah kecil. Kalau Anin? Berpikir secara komputer. Pintar. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk memecahkan masalah. Oke, kemarin tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian menjelaskan apa itu pola dalam konteks berpikir komputasional. Yang kedua, memberi contoh pengenalan pola di sekitar kalian. Misalnya, pola jadwal kegiatan, pola bentuk bangunan, pola warna, dan mengapa kita bisa menebak urutan hari dalam seminggu. Ada yang bisa jawab? Karena harinya berulang. Misalkan hari dalam seminggu itu ada hari apa saja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lalu balik lagi ke hari Senin. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang membuat lampu lalu lintas mudah dipahami? Karena lampunya berwarnanya berulang. Dari merah, Hijau. balik lagi ke Merah, kuning. kalau pola dalam kehidupan kalian, pola dalam apa saja? Contohnya, pola makan, apa lagi? Minum, tidur, mandi, sholat, belajar, apa lagi? Bermain, berolahraga, itu pola dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dengan adanya pola kalian bisa teratur hidupnya nak? Bisa. Apakah masalahnya bisa diselesaikan dengan adanya berpola? Bisa. Apakah kalian merasa bosan dengan hidup yang berpola? Tidak, karena itu sudah menjadi kewajiban Bagi kita. kalian. Hari ini anak-anak akan belajar tentang pengenalan pola secara unplug.
Apa sih unplug itu, ada yang tahu? Kegiatan dilakukan tanpa perangkat digital, biasanya Ya. menggunakan alat fisik seperti kertas, kartu, papan, Kegiatan yang permainan. dilakukan secara Tanpa tanpa perangkat digital. perangkat Digital. digital. Contohnya apa sih perangkat digital itu, Nak? Komputer, laptop, tab. Tablet, apa lagi? Laptop. Coba menurut kalian ini bilangan lompat ke berapa ya? 3. 3. Oke, 3 ke 6 lompat 3. 6 ke 3 lompat 3. Bagian dari pengenalan pola, yaitu mencari hal-hal yang mirip atau berulang supaya kita bisa menyelesaikan masalah secara lebih cepat. Tadi contohnya apa saja pola berulang dalam kehidupan sehari-hari? Mandi, sikat gigi, apa lagi? Tadi kata Bintang olahraga. Terus apa lagi? Kalau itu pola setelah bangun tidur. Kalau di kelas ada nggak pola berulang, Nak? Yaitu piket, pintar. Pola yang berulang. Misalkan Senin kelompoknya Farhan, Selasa kelompoknya Aziza, Rabu kelompoknya Regi, Kamis kelompoknya Aski, Jumat kelompoknya Tasina. Kayak gitu ya, Nak. Itu kalian lakukan secara berulang. Nanti balik lagi Senin ke kelompoknya Farhan, Selasa balik lagi ke kelompoknya Aziza. Kayak gitu ya. Apakah kalian merasa bosan? Tidak. Bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi. Nah, ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah melakukan pola belum? Sudah. Mencatat ringkasan pelajaran hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu nggak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik sama seperti. Nah, kalau di video ini contoh dari pengenalan pola adalah kalian apa? Mengenali baju, Mengambil jemuran, setelah itu misalkannya, mengelompokkannya. mengelompokkan baju punya siapa aja? Ayah, ibu, kakak. 4 landasan berpikir komputasional ada apa saja sih, Nak? Dekomposisi, abstraksi, algoritma, pengenalan pola. Pintar. Tahu ya, Nak ya? Hari ini kita akan belajar tentang pola. Tadi pola itu apa sih, Nak? Pola adalah mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah Ya, dipecah. mencari kesamaan secara berulang yang sudah bagian yang sudah Pecah. termasuk berpola atau tidak, Nak? Iya. Kenapa? Karena biasanya nih tiba-tiba panas, terus nanti sore tiba-tiba hujan, terus nanti panas lagi. Itu juga termasuk pola. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, kalau puzzle nih, kalian mengumpulkan keping-keping yang sudah terpecah menjadi satu. Itu termasuk pola atau bukan, Nak? Ya, betul. Ada lagi yang ingin bertanya? Kemudian kalau ubin yang di sekolah itu termasuk pengenalan pola atau bukan? Nah, kalau ubin di sekolah nih kalian perhatiin, sama tidak, Nak? Sama. Termasuk pola? Ya, kadang kalau di masjid juga di tengah-tengah lantainya juga ada ubin yang berbeda ya. Misalkan pola bunga kayak gitu ya. Benar? Oke. Benar, Bu. Yuk,
Tugas selanjutnya adalah tugas kelompok. Silakan pilih kelompoknya, satu kelompok 2 orang untuk maju ke depan membawa pulpen. Tugasnya adalah kalian mengurutkan pola gambar. Bisa Pinjam Taleta ya. duduk dulu. Nih, misalkan sayang, Budian kasih contoh. Bintang, lingkaran, bintang, lingkaran, bintang, lingkaran. Berarti apa? Bintang. Lalu ada apa lagi? Lingkaran. Dan seterusnya. Budian minta berapa titik ya? Siap? Dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 silakan maju.
1. 5, 4, 3, 1. Aduh, kaget gua. Ya, dikotain lelet ya. 5, 4, 2, 3. Ini adalah bahan dan alat untuk membuat bir peletak. Yang pertama kayu manis, yang kedua kayu sencang, yang ketiga daun pandan. Lingkaran, bintang, lingkaran, bintang, lingkaran, bintang. Betul apa salah? Betul. Yang kedua, segi 1, 2, 3. Segi 5, segi 3, segi 3, segi 5, segi 3. Betul nggak? Segi 3 lagi, betul? Oke, selanjutnya kelompok ini. Woi. Bintang, bintang, kotak, bintang. Segitiga, segitiga, kotak, segitiga, segitiga, kotak, segitiga. Betul nggak? Betul. Yang ini? Betul. Yang ini betul duduk. nggak? Adija. Lihat titik-titiknya cuma ada 1, tapi kelompok ini gambarnya 2. Betul apa salah? Salah. Harusnya cukup apa? Bintang. Kalau yang ini bintang, betul apa salah? Adija duduk ya. Betul. Adija. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Karena kalian sudah tadi maju secara kelompok, sekarang ada tugas evaluasi, yaitu melengkapi pola. Melengkapi pola sesuai dengan pola gambar yang sudah ada di sini. Dari biru ke pink, dari pink ke hijau, dari hijau ke dan seterusnya. Bisa? Boleh dibuka aplikasinya. ABC ya? Ada yang masih bingung dalam permainan ini? Tidak. Oke, kesimpulan hari ini. Oke, nak. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, pengenalan pola berarti mencari kesamaan, perulangan atau urutan dari suatu peristiwa, benda atau kegiatan. Yang kedua, dengan menemukan pola, kita lebih mudah memahami masalah dan menyusun langkah-langkah solusi. Yang ketiga, pola membantu kita memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Misalnya cuaca, jadwal kegiatan atau hasil perhitungan. Kalau tadi berarti kalian menyelesaikan masalah pola apa? Labirin itu berarti apa? Masuknya kemana, nak? Hasil perhitungan. Hasil perhitungan bisa. Terus apa lagi? Mengenal pola. Mengenal benda nggak tadi? Yang shape pattern? Iya, bentuk benda sama angka. Lalu belajar pola melatih kita untuk berpikir teratur, sistematis dan logis sehingga masalah cepat diselesaikan. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Oke, besok kita belajar tentang habis pengenalan pola apa? Abstraksi. Oke, pembelajaran hari ini Bu Dian akhiri, cukup sekian. Bu Dian akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Oke.